Assalamualaikum Pak Imam, lagi apa Eh, sih? Waalaikumsalam Bu Suci. Ini biasalah lagi duduk-duduk aja. Kebetulan tadi masih mau rancang-rancang pala RPP gitu kita kan mau masuk ini. Oh iya ya, RPP Bapak udah ngacu ke CP baru belum tuh? Kebetulan kan saya ditugaskan untuk di ini sih di kelas 9. Jadi mungkin belum kena ke kurikulum Merdeka, jadi masih kurikulum K13. Ibu dapat apa? Kelas 7? Oh kami udah semua, udah kurikulum merdeka semua Pak Imam. Berarti lebih pengalaman lah dari kami. Nanti bisa lah aku tanya-tanya ya masalah ini ya kalau kami nanti masuk di kelas 9 kurmer ya kan. Karena di kelas 7 kan gini ada guru baru yang ditugaskan masuk di kelas 7 gitu. Jadi mungkin perlu banyak inilah, banyak dibina juga lah. Karena kan ya saya di sini kan udah guru penggerak juga kan, pasti bakal banyak ditanya juga gitu. Makanya tadi udah ngomong sempat sama kawan-kawan yang bisa bantu ya dibantu gitu. Kayak mana Bu keluarga sehat? Alhamdulillah, tapi Teringatnya ini yang loh, masih kecil itu udah sekolah? nah itulah dia. Nah, itulah itu jadi masalah lah itu. Makanya kan dia sekolah itu 4 Oh tahun iya, ini kan, iya. Oh karena di mana sekolahnya? di Negeri 7, taruh di Negeri 7. Lumayan jauh lah dari rumah. Itu Jadi tadi. ngantar-ngantar lah ya. Satu ngantar-ngantar, yang kedua tahulah anak paling bontot kan. Iya, iya, iya. Jadi banyak manjanya Iya, mungkin ya. ditungguin pun nangis. Makanya aduh, sebentar nangis gitu kan. Jadi Hmm. tadi udah 2 hari kan. Hari ini tadi 3 orang lah kami nunggu dia. Wah, Kakek, aku. biasa sih gitu memang Bu, karena Ya. maklum lah dia masih mau mulai menata biar beraninya tadi itu kan. Di rumah Bang nampaknya berani, sampai di sekolah mau kadang itu nanti berubah suasananya kan Iya, gitu. makanya aduh agak-agak pusing juga. Makanya ini juga sebenarnya Pak Imam, Oh, iya, eee iya. Apa itu? bisa mengganggu ada yang mau sedikit diceritakan nih. Ah, boleh lah. Apa sih enggak untuk Bu Suci ya kan? Lagian ini bisa di skip nanti untuk nanti pelan-pelan bisanya dicicil lagi nanti untuk RPP. Ya silakan lah Bu, ada yang mau diceritakan? Oke lah, oke. Makasih lah kalau memang nggak mengganggu ya kan. Ya. Gini, eh akhir-akhir ini kan saya itu kan sedang dilanda gitulah keresahan gitu kan. Kayaknya uring-uringan gitulah karena ada sesuatu yang kayaknya agak mengganggu pikiran saya lah gitu. Hmm, ini ya Bu ya, karena masalah si kecil tadi itu juga ya yang buat ya. Iya, karena kan gini, masalahnya kan kami kan MPLS itu kan Ya. ada jadwalnya udah dibagi dan kami pembagian MPLS itu kan satu guru itu mengampu satu tema MPLS. Jadi setiap 1 jam sekali itu kan berpindah-pindah kelas gitu Mm. kan. Jadi agak kayak mana ya? eh, kita kan dikasih tugas gitu kan, diemban tugas gitu. Tapi tahulah tadi situasi anak bontot saya kan jadinya agak-agak terlambat lah gitu Ya. kan datang ke sekolah. Jadi ya gimana lah sempat Wah, juga di ceritalah, cerita semoga nanti saya bisa membantulah ngasih solusi atas permasalahan Ibu. Coba ceritakanlah, coba apa yang bikin Bu Suci resah itu apa gitu. gini semalam kan Mm-mm. malam setelah pulang sekolah kan dipanggil sama kepala sekolah ini. Dibilangnya Bu Suci sini dulu kata kepala sekolah. Nah di situ saya ditegur Pak Imam. Oh, Ketidakdisiplinan gitulah selama ini gitu. detail peristiwanya kayak mana kok bisa sampai ditegur gitu loh. Selama itu kan Ibu disiplin gitu. Kayak mana sih detail ceritanya itu? Itu tadi kemarin kan saya dipanggil sama kepala sekolah. Mm-mm. Saya dipanggil di pendopo gitu kan karena Iya. memang bapak itu kan manggil saya di pendopo. Kemudian kepala sekolah menegur gitu kan atas Mm-mm. keterlambatan gitu hari-hari ini akhir-akhir ini. Jadi pas harusnya kan jam 8 kami udah masuk tuh. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya datangnya jam 9. Oh, iya, iya, iya. Ya maklum lah karena masih baru masuk masuk sekolah ya. Nah, itulah dia. Sebenarnya saya udah izin juga kemarin sama kepala sekolah, sama wakil kepala sekolah bahwasanya minta tolong dulu Pak, ke saya itu selama MPLS tuh dibuat di jam 9 gitu, di jam kedua lah itu gitu kan. Tapi melalui WA memang. Oh gitu ya. Jadi Hmm. alasan Bu Irma, Bu Suci tadi itu datang terlambat itu apa ya? Ya itu tadi karena saya itu
apa namanya, harus ngantar kan, nyiapkan dulu di rumah, nyiapkan anak-anak di rumah, tahulah kan kalau udah semua nih 3-3 udah pada sekolah nih, ya Mhm. nyiapin bekalnya apa segala macam, udah gitu yang paling apa ini ya anak saya yang masuk TK ini, Pak. Agak sedikit inilah, jadi gara-gara itulah ditinggal nangis gitu. Oh gitu ya masalahnya ya. Jadi menurut Bu Suci, melanggar disiplin seperti yang dikatakan kepala sekolah itu, yang dikeluhkan kepala sekolah atau enggak sih? Ya iya, gara-gara disiplin itu tidak disiplin karena saya tuh terlambat datang gitu kan. Harusnya Iya. sebelum jam 8 udah tiba, rupanya saya baru jam 9 baru tiba di sekolah, itu dia. Nah, betul kayaknya itu Bu Suci. Memang ya, memang kalau kita guru ya memang ada toleransi lah ya, datang terlambat gitu ya kan. Memang ya sekali 2 kali mungkin ya kepala sekolah maklum ya, maklum lah. Tapi kalau misalnya udah kayak setiap hari gitu kebetulan kita juga meninggalkan kelas gitu kan. Apalagi ditengok mungkin ada guru piket yang lapor gitu, kadang pun ngasih kadang ngasih berita yang nggak betul juga sama kita, ah, ibu itu di sana begini-begini kan gitu, itunya kan. Ya kalau memang pun kita merasa salah gitu kan, ya memang harus ditegur lah gitu. Apalagi kita kan sebagai guru ya, sebagai guru kita kan memang harus jadi contoh sih untuk murid. Kita menyuruh murid jangan terlambat ya nak ya, kan gitu kan harus datang tepat waktu gitu sih Bu kalau menurut saya. Jadi kira-kira yang menjadi keresahan Bu Suci itu apa sih sekarang? Nah, itu tadi, memang saya merasa ya, saya kurang disiplin gara-gara itu tadi permasalahan itu. Dan yang menjadi keresahan saya itu adalah merasa nggak enak pada saat kepala sekolah itu menegur gitu kan, karena saya sedikit agak tidak terima gitu Pak. Padahal saya sudah ngasih tahu alasannya apa gitu. Jadi pada saat kepala sekolah negur itu saya merasa, ah, kan aku udah permisi, udah gitu kan, masa nggak ngerti sih gitu. Oh gitu pula ya. Iya berarti gini Bu, Bu Suci berarti kan kurang disiplin, sering terlambat juga gitu kan, makanya ditegur sama kepala sekolah. Itu kan satu bentuk apa sih sebenarnya? Bentuk peduli kepala sekolah sebenarnya sama Ibu kan gitu kan, karena pastikan murid juga banyak bercerita juga gitu kan. Jadi pasti ada alasan lah. Mungkin kepala sekolah juga tahunya ada alasan juga di balik keterlambatan itu kan. Jadi kira-kira menurut Bu Suci gimana lah dengan sikap Ibu tersebut karena Ya terlambat itu gitu? ya memang sih, harusnya itu ya menerima dan sadar ya, karena memang itu salah sih, heeh. Iya. Tapi kan kemarin agak sedikit terbawa emosi aja karena kan capek ya, karena jadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja itu kan ya buat kita capek, antar jemput lagi. Jadi karena saya agak sedikit terbawa emosi gitu, agak nggak enak aja sama kepala sekolah. Jadinya saya bingung gitu kan, apa yang mau buat itu untuk menebus kesalahan itu sama kepala sekolah, itunya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi karena kerempongan mak-mak pagi hari itulah salah satunya yang bikin jadi ya sedikit terbawa emosi gitu ya mungkin ya. Iya, Ya saya paham lah seperti itu karena memang apalagi bukan satu anaknya kan gitu ya kan, apalagi si kecil ini juga baru masuk sekolah ya saya paham. Tapi memang di balik itu Ibu sudah mengakui memang sih kesalahan bahasa itu menurut Ibu itu salah kan gitu kan. Jadi kira-kira apa yang mau Ibu Suci lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan hati Ibu lah gitu. iya, rencana gini Pak, menurut Bapak kayak mana? Kalau seandainya saya itu datang gitu kan, menemui langsung kepala sekolah untuk meminta maaf gitu kan. Kira-kira gimana ya? Saya kok kayak agak canggung gitu kayaknya kalau mau ngomong sama kepala sekolah. Gini sih, kita kan udah lama di sekolah itu ya kan, nggak usah canggung lagi nih. Kita kan ya terbuka aja gitu sama kepala sekolah bahwasannya kita memang ya merasa salah di situ kan gitu kan. Nah jadi kayak mana kita memperbaiki kesalahan kita itu ya kita harus ngomong kan gitu kan sama kepala sekolah. Nah jadi gimana lah cara Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu? Ada nggak kira-kira? Ya, itu dia, saya bingung Pak. Menurutnya gini ya, gimana ya? Agar saya itu bisa disiplin, tapi juga anak-anak itu nggak terabaikan. Itu tahulah Bapak sekarang kan, saya itu Iya, sudah single parent ya kan. Jadi iya, iya, ya harusnya antara anak-anak itu tugas ayahnya gitu kan. iya, Ya iya. ini Saya juga paham. semua dibebankan. Heeh. Ya, Kira-kira ini Bu, kekuatan apa lah yang Bu punya lah untuk mengatasi kedua itu kira-kira? Dengan kerempongan pagi sama ngantar itu kira-kira ada nggak sih gitu? ya sebenarnya kan saya itu bangun tuh udah pagi-pagi kali loh Pak Imam. Tuh kan Mhm. jam 4 udah bangun, udah semua diberesi gitu kan. Eh anak-anak juga pun kan ini
kebetulan ada juga anak kakak yang ikut TK juga gitu Mhm. sama. Jadi sebenarnya sih ya sebenarnya bisa aja dititipkan, hanya karena ini masih di awal-awal gitu kan. Ya udahlah saya dampingi dulu gitu. Nah, itu bagus tuh kayaknya jadi solusi gitu kan. Jadi dengan nitipkan sama kakak tadi kan, dia kan juga masuk kelas TK. Jadi kayaknya bisa mengatasi masalah ibu lah kayaknya. Lebih tepat lah kayaknya kayak gitu supaya ibu juga tidak terlambat ke sekolah gitu. Ya, alhamdulillah juga ya Pak ya, agak sedikit lega sih saya, jujur. Awalnya saya tuh takut mau ngambil kesimpulan, mau ngambil cara bagaimana sih membuat merubah semua kesalahan yang udah saya buat terkait kedisiplinan itu. Apalagi ini kan yang langsung berurusan sama atasan ini kan agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu Iya, kan. saya paham gimana. Pasti ada dak-dikduk ya kan, apalagi cuma sama atasan gitu. Walaupun sering jumpa, tapi kalau ada masalah ke diri kita, pasti agak sedikit canggung lah gitu ya. Ya udahlah kalau gitu syukur, kalau memang merasa udah lega gitu kan. Intinya ibu mengerti, paham gitu dan merasa salah juga, kemudian dapat solusi yang bisa ibu laksanakan gitu kan. Nah, kemudian dari rencana yang Bu Suci mau buat tadi, komitmen apa yang akan Bu Suci lakukan untuk menjalankan rencana itu? Gini, rencana kan mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah tadi ya kan. Kan mau minta maaf nih ya kan. Iya. Rencananya kayaknya besok harus pagi-pagi juga harus dijumpai lah. Jumpai sama kepala sekolah. Saya minta maaf itu terkait masalah kemarin gitu kan. Tapi sebelumnya saya mau bicara juga dulu sama kakak saya gitu kan mengenai saya mau nitipkan anak gitu ya, mudah-mudahan ini si anak ini mau gitu kan, nggak nangis-nangis lagi. Tapi nanti pun kerjasamalah juga sama nenek kakeknya atau opungnya gitu ya kan, biar Iya. dibawakan aja dulu PPK-nya, nanti sampai sana biar orang itu mengatasi lah gitu. Mungkin Iya, gitulah ya. komunikasi yang bagus lah Bu. Intinya juga kita sama pihak sekolah si kecil juga ngomong gitu kan, memohon bantuan sama guru-gurunya juga biar bisa membantu gitu kan. Jadi ide yang sangat Hmm. bagus lah, semoga bisa terselesaikan. Bu Suci juga bisa bekerja dengan tenang, si kecil pun juga aman kan gitu ya. Itu Bu Suci. Terima kasih ya Pak Imam atas waktunya. Udah Oke mendengarkan lah, cerita saya gitu kan. Agak sedikit lega sih. sama-sama. Semoga nanti kita jadi guru-guru yang bisa menjadikan teladan lah bagi siswa-siswa kita. Amin, semoga nanti saya juga bisa mengambil pelajaran dari masalah Bu Suci juga ya kan. Oke, makasih ya Pak Imam. Oke, saya pun mau lanjut juga ini. Balik dulu nih ke apa mau ke perpustakaan dulu sebentar. Sip, aman. Oke, Bu. Oke, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam Pak Imam. Dari Lagi mananya ngapain di Pak? perpustakaan? Lagi ngapain Hah? di perpustakaan sih Bu? Iya, gitulah namanya masih ini Ini ya, pasti ngembalin melengkapi buku ya kembali kan? buku. Iya, Masuk pula yang ini ya kan, ngambil buku baru lagi untuk anak-anak kelas 7 ya Bu iya. ya? Repot ya kan? Hmm. Gimana Ada Bu? apa itu? Enggak, mau nanya-nanya masalah PMM kemarinnya. Mm-mm. Teringatnya eh PMM orang Ibu udah selesai semua ya 100% ya? Udah Pak. Udah sih. Mantap. Hanya itulah karena kan kepala sekolah kami kan masih PLT itu. Jadi kemarin belum tersinkronkan lah ke Ekin. Kalau kami kayaknya lagi menunggu persetujuan dari dinas untuk masalah penetapan kinerja itu. Jadi mungkin masih menunggu lah ya kan, masih menunggu juga. Iya, iya. Untuk masalah Ekin dan sebagainya kan harus sinkron juga supaya bisa dapat SKP kita 1 semester gitu ya ceritanya semalam ya. Iya, iya, iya. Tapi ginilah Bu, sebenarnya ada sih yang mau ku ceritakan ini masalah supervisi kemarin gitu. Ada apa Dan itu? Ada apa itu Pak? kebetulan kan kita kan harus diobservasi tuh sama kepala sekolah, kebetulan juga ada pengawas gitu kan. Oh iya, iya, iya. Jadi kan kayaknya lebih deg gitulah saya rasa di kelas itu daripada kalau sama kepala sekolah memang ya ada juga, cuma karena ditambah sama pengawas jadi lebih lebih apa ya, lebih lebih tinggi lah rasa takutnya itu lagi jadinya gitu. Jadi kemarin ada sempat lah kayak apa ya, nggak enak hati lah jadinya gitu.
Saya mau minta waktu sama Bu Suci lah untuk masalah menanggapi masalah saya itu. Kira-kira bisa nggak sih Bu minta waktunya sedikit? Baik Pak Imam, ya saya sih oke-oke aja gitu. Jadi Iya. kira-kira apa ini yang mau diceritakan kejadiannya? Gini Bu Suci, ya masih baru-baru aja sih. Saya dapat ini baru disampaikan sama kepala sekolah juga sama saya kan. Sebenarnya saya dapat teguran dari kepala sekolah itu gini, dapat laporan dari pengawas gitu bahwasannya ya waktu supervisi semalam, waktu saya ngajar gitu di depan kelas gitu kan langsung dilihat sama pengawas gitu. Jadi kayaknya ditanya sama pengawasnya kok nggak pakai buku gitu kan. Ya dia kayaknya tampak keberatan lah karena ditengok saya ngajarnya nggak pakai buku teks gitu kan. Ya saya mengajarnya pakai ini aja sih, manfaatkan sumber-sumber belajar, pakai Infocus gitu kan, pakai laptop, ya pakai ya bawa speaker juga gitu ya. Memang ya nggak pakai buku teks lah gitu. Jadi setelah saya ingatkan kayak gitu, kayaknya pengawas tersinggung gitu. Memang ya Oh nampak dari gitu. wajahnya itu tadi gitu. Begitu pula ya. Kira-kira apa rupanya yang menjadi hambatan Bapak? Kenapa Bapak nggak pakai buku teks? Karena kayak mana ya Bu ya, kita kan udah masuk zaman teknologi juga sih ya kan, banyak juga informasi dari luar yang bisa kita ambil, nggak mesti dari buku juga gitu kan. Kemudian saya kayak terbiasa lah gitu nggak pakai buku, ya saya ngambil materi itu ya dari luar kemudian yang sudah saya kuasai gitu Bu. Padahal ini kali ya kan, padahal buku itu kan ada itu ya dari perpustakaan itu Udah. anak-anak itu kan. Jadi apa rupanya menurut Bapak kelebihan yang Bapak rasakan gitu saat nggak menggunakan buku teks? Gini, kalau pakai buku teks kayaknya terpaku ke situ aja nanti. Kalau nggak pakai buku, ya saya bebas menyampaikan materi. Kemudian ya hal tersebut merupakan implementasi dari mereka belajar juga kan. Kita bebas di situ gitu. Oh gitu ya, ya bisa juga sih sebenarnya ya kan, karena kan kurikulum merdeka ini kan memang bebas lah kita semua memberikan apa gitu Iya, ya kan, itu maksud saya gitu. berkolaborasi ya kan. Mm-mm. Jadi kalau boleh tahu kira-kira pada saat Bapak mengajar tuh menggunakan sumber belajar apa aja? Kalau saya sih banyak ya Bu ya. Nah, kebetulan saya ambil sumber belajarnya dari internet. Lalu saya buat dalam bentuk video pembelajaran juga. Saya kaitkan dengan YouTube, pakai Canva gitu kan. Ngambil artikel ilmiah dari internet juga, ditambah-tambahkan gitu. Yang penting sesuai dengan materi lah gitu. Cuma nggak saya Berinovasi lah sertakan pakai ya, buku teks gitu. berinovasi lah berarti ya Pak ya, semua yang Saya sih maunya begitu memang, karena ya gitulah saya takut terpaku sama buku teks itu kan nanti saya akhirnya sampai di mana tadi ya gitu kan sampai di mana gitu ya menurut juga saya sih. gitu kan. Iya, menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu sebenarnya bisa menghambat gitu, eksplorasi dari anak-anak gitu? Makanya nggak Bapak pakai gitu buku teks itu? Sebentar ya Bu ya, kayaknya kalau saya pikir-pikir sih sebenarnya pakai buku teks juga nggak salah sih sebenarnya. Kayaknya memang nggak menghambat, tapi bisa juga ya kayaknya ya bisa memperkaya murid juga sih kayaknya bisa explore materi pembelajaran juga dari situ ya kan murid pun ya bisa juga melihat langsung secara dipegang juga buku itu gitu kan kayaknya sebenarnya nggak menghambat eksplorasi murid sih kayaknya setelah saya Iya, pikir-pikir gitu kan. karena setahu saya juga kan kayak di sekolah kami gitu ya kan, materi apa diambil dari buku mana aja boleh gitu. Jadi, Oh bisa aja gitu. Jadi sebenarnya sih ya saya setuju sih dengan Bapak. Nah, jadi semua itu bisa jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak semakin baik. Jadi iya Bapak sih juga memang. bisa mengulik yang ada dalam perpustakaan kan, Pak? Iya sih memang, ya itulah tadi mungkin kurangnya saya ya kan. Mungkin Iya. saya menurut saya kan gitu, menurut saya kayaknya buku itu bakal memaku guru lah. Nanti jadi fokusnya ke situ aja gitu. Kemudian kayaknya nggak bebas berkembang. Tapi sebenarnya ternyata setelah saya pikir-pikir ya digabungkan bisa juga gitu ya kan. Ada dari Iya, bukunya sedikit, baru yuk nah ini ada video, ini ada PowerPoint Bapak ini bisa kita tampilkan. Ini ada games dari Quizizz misalnya gitu. Kemudian lihat lagi untuk tugas-tugas kita dari buku gitu mungkin bisa juga ya Bu ya. Jadi iya, nambah Pak. ini ya eksplorasi murid juga ya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang pingin
melihat isi perpustakaan gitu kan. Jadi Bapak bisa Mhm. juga dengan materi ini coba lihat cari di buku ini biar mereka rame-rame ke perpustakaan ambil buku gitu Iya, juga. jadi bikin anak rajin ke perpus juga nanti ya? Iya, bisa juga itu Pak. Nah, Iya iya jadi iya, heeh. sekarang kira-kira apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Kayaknya Bu, dari masalah tadi itu yang pertama mau saya lakukan itu saya memang menghadap dulu lah sama kepala sekolah gitu kan. Ya mau Mhm. ngomong gitu, mau menyampaikan permohonan maaf. Karena kayaknya saya sedikit agak sombong ya nampak ya gitu kan. Gitulah ya. Jadi membuat kecewa pengawas juga di situ, kayak seolah-olah kayak mengajari gitu ya kan. Padahal saya cuma menyampaikan ya, menurut saya bisanya ini kan gitu, tapi mungkin cara saya yang salah di situ kan gitu. Kalau Oh, yang bisa dapat waktu sih saya juga izin sama kepala sekolah nanti mau jumpa pengawas lah. Kalau bisa supaya ya masalah ini bisa diatasi, bisa terselesaikan dengan baik. Jadi hubungan saya dengan kepala sekolah, hubungan saya sama pengawas, ya mungkin ya jadi lebih baik lah supaya nggak jadi masalah ini ya kan. Karena biar kalau jangan susah nih, iya, heeh. karena itu kalau dilanjutkan ini nanti bakal hubungannya nanti jadinya susah nih ya kan ke Ya, kinerja jadi juga. kitanya juga yang nggak nyaman Pak kalau dia datang Heeh. lagi Iya kan. takutnya saya jadi nggak nyaman gara-gara itu kerja pun jadinya resah aja gitu kan gelisah itu bawaannya. Jadi kalau bisa ya mau saya lakukan itu pertama-tama pasti ya besok bakal saya jumpai lah kepala Oh, sekolah iya sambil minta iya. waktunya cuma sama pengawas gitu sih Bu kayaknya. Oh, jadi kira-kira yang akan Bapak sampaikan itu sama pengawas tuh apa sih? Pada saat nanti udah jumpa gitulah misalnya, yang Bapak sampaikan tuh apa? Memang agak takut juga sih memang cuma pengawas karena udah ada masalah itu tapi biar saya beranikan juga biar apa namanya biar enak juga hati saya gitu lega gitu ya kan biarlah saya beranikan diri nanti paling yang mau saya sampaikan di awal itu ya minta maaf dulu lah pasti ya minta maaf sama Mhm, pengawas intinya saya bukan mengajari bapak kan gitu ya kan baru iya, mungkin saya juga mau bilang lah bahwasannya saya memang sukanya menggunakan banyak sumber belajar gitu kan tapi mhm. nanti bakal saya tambahkan dengan ya nambah buku teks. Tes, iya Saya iya gabungkan lah gitu kolaborasi pakai buku teks, ada yang dari internet juga gitu kan. iya Ya iya. biar murid-murid juga eksplorasi materi itu secara luas gitu. Itu nanti saya sampaikan. Saya terima masukan dari Pak Pengawas gitulah intinya. Iya, oke. Ya memang bagus sekali tuh Pak rencana Bapak dan mudah-mudahan berhasil ya. Ya karena kan nggak enak juga. Karena pengawas ini kan ini lagi tahun ajaran baru itu pasti bakalan datang tuh nanti lagi untuk ngecek Iya sih, bagaimana saya persiapan takutnya itulah memang. Jadi murid. takutnya nanti waktu disupervisi jadi nggak enak lagi kan. Saya jadi kaku jadinya di situ. Yang Gitu. awalnya saya mungkin enak aja nyampaikan materi, jadi kayaknya kesannya kaku gara-gara udah ada masalah itu kan gitu. Salah, iya. Nah, Nah, jadi kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? ya komitmen saya sih, yang pertama saya pasti mengubah RPP dulu lah kayaknya ya. Karena di RPP tidak saya sertakan buku teks sih, langsung aja materi belajar itu dari internet gitu kan, kemudian aplikasi belajar Quizizz, dari crossword, itu aja kayaknya nanti yang pertama sekali RPP lah dulu kayaknya, kemudian saya konsultasi juga sama guru-guru untuk biar bagus RPP-nya gitu sih, lalu saya gabungin lah pakai buku teks, kemudian pakai sumber belajar lainnya kan seperti yang saya bilang tadi gitulah Bu kayaknya. Biar apa ya? Biar lebih bagus dan lebih sempurna lagi lah Bu itu menurut saya sih. Ya, bagus sekali itu sebenarnya sih Pak, karena begitu kita menyediakan media-media atau sumber-sumber belajar dari berbagai ini kan, apalagi sekarang ini kan era teknologi, Mhm. artinya tidak menggunakan satu sumber belajar gitu kan. Jadi materi yang biasa-biasa aja awalnya yang tahu anak-anak akhirnya jadi lebih menarik gitu sebenarnya kalau digabungkan semua gitu. Tinggal kitanya aja gurunya ya kan Pak. Iya Nah, sih. jadi Kalau ya Bu Suci, kalau boleh mhm. saya tanya lah ya kan. Jadi Bu Suci kalau misalnya nyampaikan eh, materi itu gitu juga pakai buku teks juga lah ya. Kalau saya kan kebetulan ini ya IPS ya Pak ya. Jadi IPS itu sebenarnya kan banyak belajar dari lingkungan yang ada di sekitar. Tapi Mhm. karena kebetulan juga di perpustakaan itu banyak sekali disediakan buku-buku IPS yang menjadi penunjang gitu kan. Jadi Mhm. ya kadang-kadang apalagi sekarang kurikulum merdeka kan Pak, kita nggak hanya berpangku pada satu buku aja gitu kan. Apalagi sekarang CP-nya ada CP 2024 itu kan.
Iya, Jadi CP terbaru. sedangkan buku yang disediakan di sekolah kan masih CP yang lama, CP 2002, 2023 gitu. Jadi ya kita yang penting ya sesuai dengan CP kita mengajarnya, kita sudah sepakat dengan NGMP yang ada di sekolah. Jadi pada saat belajar itu ya bisa suka-suka ambil sumber belajar, bisa suka-suka ambil buku dari perpustakaan gitu. Oh, itu kayaknya perlu saya contoh sih, karena memang ya selama ini saya memang gitulah. Kalau buku teks itu ya paling saya bawa aja memang, tapi nggak saya buka, nggak saya pakai gitu kan. Ya Jadi selama ini terkesan mungkin ini nanti Pak sama anak, ya apanya Bapak ini nggak dibuka iya buku bukunya udah gitu dikasih ya tapi Pak. nggak dibuka gitu ya kan. Iya memang sih. Jadi komitmen saya tadi itulah mungkin akan saya perbaiki lagi dari mulai awal lah kayaknya. Karena kan RPP saya pasti saya ganti kan belum tahun ajaran baru kan. Bisa saya tambahkan lagi lah untuk ke situ supaya eksplorasi materi itu bisa lebih sempurna lah kayaknya. Oke, Jadi ya. makasih lah Bu Suci ya, udah mau mendengarkan kesah saya dan saya pun sudah lega gitu kan, udah bisa dapat solusi nanti bakal saya lakukan lah itu. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak Imam, sesuai dengan Amin. harapan. Jadi udah nggak biar nggak canggung lagi nanti kalau ketemu sama pengawas, sama kepala Iya. sekolah. Inilah ini sebenarnya masih masih dakdikduk juga sih, tapi ya dengan tadi kan sebenarnya masih penuh tuh gitu ya kan di hati, tapi udah diceritakan jadi lebih lega, kemudian lebih tenang sedikit juga ya. Mudah-mudahan besok jumpa sama kepala sekolah ya bisa lancar lah, karena pastikan gini kita kan juga harus mengerti juga kondisi kepala sekolah juga ya kan. Mana Ya, tahu ya. suasananya lagi nggak enak hati juga, jadinya berabe juga nanti kan gitu. Mudah-mudahan lah dengan besok saya Titip-titip ngomong pula Pak, sama kepala sekolah. titip-titip. Heeh. Heeh. Sama kepala sekolah izin juga nanti saya kan pas lagi kosong izin ke jumpa pengawas gitu kan. Biar saya ceritakan lah masalah itu, biar saya juga mohon maaf gitu sama pengawas. Jadi makasih ya Bu Suci. Lanjutlah, saya kayaknya ganggu ini. Oke Pak, Ibu. sama-sama ya. Oke, assalamualaikum. Salam. Jangan ribut sama ngomong. Baik Bu Suci, ini refleksi diri untuk coaching tadi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut menurut saya sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah adanya kemitraan antara saya dengan kepala sekolah gitu kan, sehingga saya itu bisa leluasa menyampaikan pendapat bahwasanya saya itu merasa bersalah atas ketidakdisiplinan saya gitu kan. Jadi itulah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah besok. Gitu. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki yaitu kayaknya lebih ke ini ya Pak, bagaimana saya bisa meningkatkan kedisiplinan saya, itulah. Biar nggak bisa di ini lagi kan, biar nggak merasa mana nggak bisa jadi banyak salah atas tidak disiplinan saya itu. Jadi makanya itulah yang akan saya perbaiki. Jadi dari bangun pagi, dari mempersiapkan semua yang ada di rumah, gitu semua itu akan saya perbaiki sehingga saya itu tidak lagi dicap sebagai guru yang tidak disiplin. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap merasa dalam kondisi kehadiran penuh selama sebelum coaching itu sebenarnya saya itu sudah mempunyai gambaran-gambaran gitu kan, gambaran-gambaran rencana-rencana atas uh, bagaimana cara saya untuk menebus kesalahan saya gitu. Sudah ada rencana-rencana yang sudah saya buat di catatan-catatan gitu kan. Bagaimana nanti cara menyampaikan untuk pada kepala sekolah gitu agar tidak tersinggung beliau gitu terhadap saya. Iya, jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan memperbaiki apa namanya waktu-waktu. Saya akan buat waktu, saya akan buat jadwal-jadwal sesuai dengan ini kan. Saya harus punya komitmen
agar saya bedakan pekerjaan rumah dengan yang ada di sekolah, dan bagaimana yang ada di rumah ini, pekerjaan yang di rumah ini bisa mendukung pekerjaan saya di sekolah. Jadi semuanya saling mendukung sehingga tidak terabaikan, semuanya jadi lebih baik lah gitu. Saya tidak mengabaikan anak-anak, saya tidak mengabaikan keluarga, tapi juga saya tidak mengabaikan tugas gitu. Begitulah Pak. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, saya merasa senang karena apa yang selama ini menjadi keluh kesah saya, jadi kekhawatiran saya, agak nyesek juga di hati ya kan. Pada saat coaching ini saya merasa ada jalan keluar gitu. Fenomat pada saat saya menyampaikan itu agak sedikit lega, apalagi rencana yang udah saya buat itu sebenarnya memang ya memang harus itu sebenarnya yang dilakukan gitu. Jadi lega lah, udah mendapatkan cara untuk mengantisipasi permasalahan saya yang saya ceritakan tadi. Oke Bu, lanjutkan. Oke, refleksi diri ya Pak Imam atas coaching tadi. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama tadi kita melakukan percakapan? Ya, alhamdulillah ya, Bu. Tadi sudah berjalan dengan baik lah selama percakapan kita. Itu kan coaching sudah dilakukan berjalan sesuai dengan alur cerita juga dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi intinya di situ saya bisa mengambil solusi atas dari permasalahan saya tadi. Kemudian kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu kayak mana biar bisa mencari jalan keluar dengan cepat gitu ya, karena memang kita harus berpikir kritis lah untuk sebuah permasalahan gitu ya. Jadi supaya kita pun bisa menjelaskan sama teman kita atau yang coach kita tadi itu biar lebih bagus lagi sih gitu. Jadi kita lebih banyak berpikir, kemudian bernalar kritis juga supaya bisa cepat dapat jalan keluar dari solusi atas permasalahan kita tadi gitu. Gitu ya. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh itu adalah yang pertama, saya harus sadar sepenuhnya apa yang sedang saya kerjakan, kesalahan saya apa, situasinya bagaimana. Kemudian saya kalau bisa ya meminta bantuan lah kepada rekan guru lah ya untuk membantu atas permasalahan saya. Kemudian memberikan perhatian penuh lah kepada masalah itu supaya cepat selesai gitu. Jadi apa yang akan Bapak buat atau Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama pasti saya akan banyak melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah maupun pengawas ya. Kemudian atas dasar masalah itu mungkin saya akan lebih banyak latihan mindfulness, melakukan kesadaran penuh supaya lebih tenang lagi dalam menghadapi masalah. Kemudian lebih berpikir jernih juga jadinya untuk menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi gitu Bu. Jadi apa yang kira-kira Bapak rasakan pada saat coaching tadi? Lebih apa ya, menarik sih, berbeda dari coaching-coaching sebelumnya gitu kan. Jadi saya jadi lebih terbuka lah untuk membicarakan masalah saya. Kemudian di situ pun saya langsung mengerti apa yang harus saya lakukan, tahapan-tahapannya bagaimana, gitu kan. Jadi apa yang saya rasakan tadi itu semua keluh kesahnya sudah saya sampaikan, dan akhirnya saya mengerti solusi apa yang harus saya lakukan pada masalah tadi, yaitu dengan meminta maaf dan berjumpa dengan kepala sekolah maupun pengawas gitu. Jadi menarik sih dengan adanya pembicaraan gitu, lebih terbuka dia jadinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Oke.